Thinking of you, thinking of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Safitri Rahayu, NIM 2102628, Prodi D3 Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tutorial penyusunan skema klasifikasi organisasi perguruan tinggi dan perbankan. Tutorial kali ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah skema klasifikasi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penyusunan skema klasifikasi organisasi perguruan tinggi dan perbankan. Di sini yaitu dijelaskan yang pertama, arsip perguruan tinggi. Beberapa contoh arsip dari perguruan tinggi: yang pertama, surat permohonan cuti; yang kedua, daftar hadir mahasiswa magang; yang ketiga, surat undangan rapat organisasi; yang keempat, surat beasiswa kuliah. Selanjutnya yaitu arsip perbankan. Yang pertama, surat asuransi; yang kedua, surat pinjaman uang; yang ketiga, surat penarikan barang; dan yang keempat, surat pernyataan hutang. Selanjutnya di sini dijelaskan yaitu klasifikasi arsip perguruan tinggi dan perbankan. Pada tabel ini terdapat nomor, kode klasifikasi, kode alfanumerik, subjek masalah, dan indeks. Isi dari tabel klasifikasi arsip ini berkaitan dengan arsip yang saya jelaskan di atas tadi. Yang pertama yaitu kode klasifikasinya PP 02.02, kode alfanumeriknya PP, subjek masalahnya surat permohonan cuti, indeksnya Anggoro Bernardi. Yang kedua yaitu PP 02.08, kode alfanumerik PP, subjek masalahnya daftar hadir mahasiswa, indeksnya mahasiswa. Yang ketiga yaitu kode klasifikasinya MH01, kode alfanumeriknya MH, subjek masalahnya undangan rapat organisasi, indeksnya Universitas Pendidikan Indonesia. Yang keempat yaitu MH03.01, kode alfanumeriknya MH, subjek masalah permohonan beasiswa kuliah, indeksnya Divialis Diani. Klasifikasi arsip perbankan yang pertamanya yaitu KR02.04, kode alfanumeriknya KR, subjek masalahnya surat asuransi, indeksnya PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Yang kedua, KR00.00, kode alfanumeriknya KR, subjek masalahnya surat permohonan pinjaman, indeks PD Sumber Setia Baja. Yang ketiga, KR00.02, kode alfanumeriknya KR, subjek masalahnya surat penarikan barang, indeks Sekretariat Daerah. Yang keempat, KR01.01, kode alfanumerik KR, subjek masalah surat pernyataan hutang, indeks Banyu Biru. Selanjutnya, yaitu indeks relatif arsip perguruan tinggi dan perbankan. Pada tabel ini terdapat nomor, nama arsip, filing segment, unit 1, unit 2, unit 3, dan kode indeks. Pada indeks relatif arsip perguruan tinggi yang pertama, yaitu surat permohonan cuti, filing segmentnya Anggoro Bernardi, unit pertama Bernardi, unit kedua Anggoro, dan unit ketiganya tidak ada, kode indeks BE. Yang kedua, daftar hadir mahasiswa, filing segmentnya mahasiswa, unit 1 mahasiswa, unit 2 tidak ada, unit 3 tidak ada, kode indeksnya MA. Yang keempat, undangan rapat organisasi, filing segmentnya Universitas Pendidikan Indonesia, unit pertama pendidikan, unit kedua Indonesia, unit ketiga Universitas, kode indeksnya PE. Yang keempat,
yaitu permohonan beasiswa kuliah. Filling segmennya Divia Lis Diani, unit pertama Lis Diani, unit kedua Divia, unit ketiganya tidak ada, kode indeks LI. Indeks relatif arsip perbankan. Yang pertama surat asuransi, yang kedua PT Asuransi Allianz Life Indonesia, unit pertama Asuransi Allianz Life, unit kedua Indonesia, unit ketiga PT, kode indeksnya AS. Yang kedua, surat permohonan pinjaman, filling segmennya PD Sumber Setia Baja, unit pertama Sumber Setia, unit kedua Baja, unit ketiga PD, kode indeksnya SU. Yang ketiga, surat penarikan barang, filling segmen Sekretariat Daerah, unit pertama Daerah, unit kedua Sekretariat, unit ketiga kosong, kode indeksnya DA. Yang keempat, surat pernyataan hutang. Filling segmen Banyu Biru, unit pertama Biru, unit kedua Banyu, unit ketiga kosong, kode indeksnya BI. Selanjutnya, kita beralih ke indeks abjad arsip perguruan tinggi dan perbankan. Pada tabel ini terdapat indeks abjad dan juga kode klasifikasi. Pada indeks abjad arsip perguruan tinggi yang pertama, yaitu Anggoro Bernardi dengan kode arsip A, kode klasifikasi PP 02.02, yang kedua indeks abjadnya mahasiswa, dan kodenya M, kode klasifikasi PP 02.08, yang ketiga Universitas Pendidikan Indonesia dilambangkan dengan P, kode klasifikasinya MH01, yang keempat Divia Lis Diani dilambangkan dengan D, kode klasifikasinya MH03.01. Indeks abjad arsip perbankan yaitu terdapat indeks abjad dan juga kode klasifikasi. Yang pertama, PT Asuransi Allianz Life Indonesia dilambangkan dengan A, kode klasifikasi KR02.04. Yang kedua, PD Sumber Setia Baja dengan kode S, kode klasifikasi arsipnya KR00.00. Yang ketiga, Sekretariat Daerah dilambangkan dengan S, kode klasifikasinya KR00.02. Yang keempat, Banyu Biru dilambangkan dengan B, kode klasifikasi arsip. Kode klasifikasinya KR01.01. Selanjutnya kita beralih ke penyimpanan arsip perguruan tinggi dan perbankan. Seperti pada gambar ini, kita menyusunnya dalam bentuk map supaya lebih teratur dan tidak berceceran dan mudah untuk dicari. Penyimpanan arsip perguruan tinggi, mapnya kita susun berdasarkan kode yang pertama, yaitu seperti yang telah dijelaskan pada barisan yang pertama, yaitu PP 00.02, surat permohonan cuti. Yang kedua dilanjutkan dengan PP 02.08, yaitu daftar hadir mahasiswa. Setelah itu MH01, undangan rapat organisasi. Yang terakhir MH03.01, permohonan beasiswa kuliah. Dan penyimpanan arsip perbankan yang pertama yaitu KR00.00, terdapat surat permohonan pinjaman. Yang kedua KR00.02, surat penarikan barang. Yang ketiga KR01.01, surat pernyataan hutang. Yang keempat KR02.04, surat asuransi. Baiklah, sampai di sini yang dapat saya jelaskan tentang bagaimana tutorial pembuatan penyusunan skema klasifikasi organisasi perguruan tinggi dan perbankan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf.
Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.